Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum Ibu memberikan materi MPLS hari ini, ada baiknya Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Epitri Wahyuni, tempat tanggal lahir Palembang 20 November 1970. Adapun jabatan Ibu di SMP kita ini sebagai guru IPA dan Waka Kurikulum. Baik anak-anak, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Adapun tahap pembelajaran pada kurikulum 2013 ada 3, yaitu A. Kegiatan pendahuluan, B. Kegiatan inti, C. Kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya, berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Pada kegiatan ini, guru akan menanyakan kepada siswa pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya dengan pelajaran yang akan dipelajari berikutnya yang masih mempunyai hubungan. Yang ketiga, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya, pada kegiatan inti, terjadi proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang sudah disampaikan oleh guru pada kegiatan pendahuluan. Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Pada kegiatan inti, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Selanjutnya, kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, ada 2 hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, kegiatan guru bersama peserta didik. Yaitu yang pertama, peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran dibimbing oleh guru. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Pada kegiatan penutup yang kedua adalah kegiatan guru, yaitu guru melakukan penilaian, kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, pengayaan, layanan konseling, atau memberi tugas, baik tugas individual maupun tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Anak-anak, pada kurikulum 2013 ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Ada 3 penilaian. Yang pertama atau P1, penilaian tertulis atau dengan arti kata kita sehari-hari, ulangan tertulis. Penilaian kedua, penilaian lisan atau dengan arti kata kita sehari-hari, ulangan lisan. Yang ketiga, penilaian ketiga yaitu penugasan. Anak-anak, untuk penilaian pengetahuan ini tergantung dari guru bidang studi masing-masing apakah memakai ke semua jenis penilaian ini ketiga-tiganya atau hanya 2 saja. Umumnya yang dipakai adalah nilai tertulis dan penugasan. Karena untuk ulangan lisan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Anak-anak, rumus penilaian pengetahuan di rapot itu adalah nilai rapot sama dengan 2 kali rata-rata penilaian harian ditambah PTS atau penilaian tengah semester ditambah PAS atau penilaian akhir semester dibagi 4. Untuk PH atau penilaian harian sama dengan rata-rata ulangan harian ditambah rata-rata tugas dibagi 2. Contoh, kalau kita belajar pelajaran IPA ada 5 KD, maka ada 5 kali ulangan harian. Setelah dirata-ratakan 5 kali ulangan harian itu dapat nilai 70. Demikian juga dengan nilai tugas 5 KD dirata-ratakan dapat 90. Maka penilaian hariannya 70 ditambah 90 dibagi 2 sama dengan 80. Kemudian ini nilai PTS. Kita dapat 85, kemudian pas dapat 70, 2 kali 80 tambah 85 tambah 70 dibagi 4. Dapatlah nilai 78,75 dibulatkan 79. Anak-anak, pengalaman belajar 1 tahun lebih pandemi secara daring, banyak anak-anak yang melalaikan nilai tugas. Padahal kedudukan nilai tugas dengan nilai ulangan harian itu sama. Jika kalian hanya mengikuti ulangan harian saja, mengikuti PTS dan PAS, rata-rata nilai tugas tidak kalian kerjakan, maka sangat-sangat berpengaruh pada nilai rapotmu. Karena untuk penilaian harian itu ada nilai tugas. Jadi jika tidak mengerjakan nilai tugas, kalaupun nilai harianmu itu dapat 100 ditambah nilai rata-rata tugasnya 0, 100 ditambah 0 dibagi 2, maka nilai harianmu dapat 50. Jadi anak-anak, jangan pernah mengabaikan tugas. Karena nilai tugas itu sangat penting. Penilaian berikutnya adalah penilaian keterampilan. Pada kurikulum 2013, penilaian keterampilan ada 3. Yang pertama, penilaian praktek. Yang kedua, penilaian produk. Dan yang ketiga, penilaian proyek. Anak-anak, penilaian keterampilan itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilanmu dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Adapun rumus penilaian keterampilan di rapot adalah nilai rapot sama dengan rata-rata nilai praktek ditambah rata-rata nilai produk ditambah rata-rata nilai proyek dibagi 3. Selanjutnya, penilaian sikap.
Adapun sikap yang dinilai adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Anak-anak, dalam proses kenaikan kelas, untuk nilai sikapmu pada setiap mata pelajaran tidak boleh mendapat nilai C. Jadi, nilai sikap setiap anak di setiap mata pelajaran untuk naik kelas harus mendapat nilai B. Untuk itu anak-anak, jagalah sikapmu, baik sikapmu terhadap guru maupun sikapmu terhadap teman-teman. Demikian anak-anak, penjelasan Ibu tentang kurikulum 2013. Jika untuk sementara Ibu akhiri, jika ada yang akan ditanyakan, Ibu silakan kalian bertanya. Sementara Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.